Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, anak-anak kelas 6 hebat Kota Surabaya, apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan kalian, orang tua kalian, dan semua orang yang kalian cintai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian masih ingat dong dengan Pak Guru? Udah lupa? Oke, kalau lupa, Pak Guru akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama Pak Guru Pak Heru Isnianto, biasa dipanggil Pak Heru. Sehari-hari mengajar di SDN Putrajaya 1 Surabaya. Selama 30 menit ke depan, Pak Heru akan menemani kalian dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah buat kita semua, dan semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Kita duduk dengan sikap yang sempurna, kita tundukkan kepala kita sejenak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, materi kita hari ini yaitu matematika. Kita akan membahas menggambar diagram dari data yang ada. Nah, materi pokok kita hari ini yaitu yang pertama, kita membuat diagram batang. Yang kedua, membuat diagram garis, dan yang ketiga, membuat diagram gambar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menyimak materi pada siang hari ini, siswa diharapkan mampu membuat diagram batang, membuat diagram garis, dan membuat diagram gambar dari data yang telah disajikan. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, sebelum kita membuat diagram, kita harus punya dulu sebuah data. Tentunya data yang telah diolah dengan baik, karena data ini merupakan pokok sebelum kita membuat sebuah diagram. Apa itu data anak-anak? Cakep. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan mengenai suatu hal yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, atau angka. Dan data dapat dijadikan dasar suatu kesimpulan. Untuk materi kita hari ini, kita menggunakan data yang berupa angka. Oke. Yang kita bahas pertama yaitu diagram batang. Bagaimana cara kita membuat diagram batang? Sebelumnya kita cari dulu pengertiannya. Diagram batang adalah diagram balok atau grafik yang menunjukkan angka atau nilai dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, diagram batang itu ada dua jenis, yaitu yang pertama diagram batang vertikal atau tegak, terus yang kedua diagram batang atau diagram batang horizontal atau datar. Tujuan menggunakan diagram ini adalah untuk memudahkan pembaca agar memahami data dengan cara yang lebih sederhana. Nah, yang ada di layar TV kalian yaitu ini merupakan bentuk contoh diagram batang vertikal atau diagram batang tegak. Nah, lanjut. Yang ada di layar televisi kalian berikutnya yaitu contoh diagram batang horizontal dan atau datar. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram batang, yaitu langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus membuat garis mendatar dan garis tegak yang saling berpotongan di salah satu sisi. Jadi kita harus membuat dua garis mendatar dan garis tegak yang saling berpotongan di salah satu sisi. Yang kedua, tulislah nama objek atau benda pada sumbu yang mendatar, pada garis yang mendatar.
Yang ketiga, tentukan atau buatlah skala yang sesuai dengan data pada sumbu tegak atau garis tegak. Yang keempat, buat batang atau bangun persegi panjang untuk masing-masing jenis kategori dengan lebar yang sama. Ingat, tinggi atau panjang tiap batang harus sebanding dengan nilai data atau frekuensinya. Nah, kita akan belajar membuat diagram batang. Pak Heru memiliki sebuah data yang telah diolah. Jadi berikut merupakan data buku yang dipinjam di perpustakaan selama seminggu. Yaitu yang pertama akan lihat di televisi kalian, yaitu yang pertama buku cerita dipinjam selama seminggu ada 20 buku, buku pelajaran ada 10, majalah anak ada 15, kamus ada 5 dan buku pengetahuan 5. Cara yang pertama kita membuat diagram batang, yaitu yang pertama kita membuat dua garis ya anak-anak ya, dua garis yang saling berpotongan, garis tegak dan garis datar yang saling berpotongan di salah satu sisi. Nah, yang pertama kita tuliskan data yang ada, jenis data yang ada pada tabel data. Jadi di sini datanya yaitu buku cerita, buku pelajaran, majalah anak, kamus dan buku pengetahuan. Sedangkan untuk di garis tegaknya kita tulis frekuensi banyaknya data. Tentunya disesuaikan dengan data yang ada. Jadi Pak Heru memberikan interval jarak setiap titik itu 5, 10, 15, 20 dan 25. Nah, selanjutnya kita menggambarkan sebuah batang atau bangun datar persegi panjang yang tingginya sesuai dengan frekuensi jumlah data. Kalau buku cerita yang ada di tabel ada 20, berarti tingginya sama persis dengan angka 20, sejajar. Sedangkan buku pelajaran tinggi frekuensinya sesuai dengan angka 10. Jadi sejajar dengan angka 10. Dan berikutnya, majalah anak ada 15, kamus ada 5, dan buku pengetahuan ada 15. Ya anak-anak, gimana? Sudah bisa toh? Sudah paham? Oke, untuk segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat diagram batang horizontal atau diagram batang mendatar dan diagram garis serta diagram gambar. Namun kalian jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita bagaimana cara membuat diagram batang horizontal atau diagram batang datar. Jadi soalnya masih sama, datanya masih sama. Intinya membuat diagram batang horizontal dan diagram batang vertikal itu intinya hampir sama. Jadi yang membedakan itu hanya penulisan letak jenis data dan frekuensinya. Kalau tadi diagram batang yang vertikal yang tegak, jenis datanya ada di bawah. Kalau horizontal, jenis datanya ada di samping. Ya, ada di yang ada di tegak, ada di sumbu yang tegak, ada yang garis tegak. Dan bentuk persegi panjangnya, bentuk batangnya kalau tadi menjulang ke atas, kalau diagram batang yang horizontal menjulur ke samping. Jadi intinya sama saja. Cuma beda letak penulisan jenis data dan frekuensi dan gambar batang atau persegi panjangnya. Lanjut, kita ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat diagram garis. Pengertiannya dulu anak-anak. Diagram garis yaitu diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Berikut merupakan contoh diagram garis. Ini contoh diagram garis. Bagaimana cara membuatnya Pak Heru?
Yaitu langkah-langkahnya yang pertama, yaitu buat garis mendatar dan garis tegak yang saling berpotongan di salah satu sisi. Jadi sama seperti tadi, pertama-tama kita membuat dua garis yang berpotongan. Yang kedua, tulis nama objek atau benda pada sumbu mendatar. Yang ketiga, tentukan buatlah skala yang sesuai dengan data pada sumbu tegak. Yang terakhir, yang membedakan yang antara diagram batang dan diagram garis di sini. Buat poin atau tanda titik yang cocok dengan nilai nama setiap data dengan frekuensinya. Lalu gabungkanlah tanda poin atau titik yang dibuat dengan garis lurus. Jadi ini contoh membuat soal diagram garis. Berikut data yang telah diolah. Daftar nilai ulangan matematika dari 10 siswa. Nilai ulangan yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1 siswa, yang mendapatkan nilai 6 ada 1 siswa, yang mendapatkan nilai 7 ada 5 siswa, dan yang mendapatkan nilai 8 ada 3 siswa. Jadi langkah yang pertama sama seperti diagram batang tadi. Kita membuat dua garis yang saling berpotongan di salah satu sudut. Garis yang mendatar dan garis tegak. Bedanya kalau diagram batang tadi, kita menggambarkan data menggunakan sebuah batang atau bangun persegi panjang. Di diagram garis ini kita tulis titik atau poin. Nah, titiknya ini sesuai dengan frekuensi jumlahnya. Kalau nilai 5, banyaknya siswa ada 1. Nah, kalau nilai 6 ada 1 siswa juga. Nilai 7 ada 5 siswa. Nilai 8 ada 3 siswa. Lalu titik-titik tersebut kita gabungkan dengan garis lurus. Ya, kita gabungkan dengan garis lurus. Intinya sama saja anak-anak dengan diagram batang tadi, cuma yang membedakan kita menggambarkan tadi. Kalau diagram batang menggunakan sebuah batang atau persegi panjang, kalau diagram garis ini kita menggunakan titik sebagai perwakilan data. Berikut yaitu yang terakhir, pengertian diagram gambar. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat diagram gambar. Diagram gambar atau yang kita kenal dengan istilah piktogram adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili nilai-nilai sebuah data tersebut tertentu. Maaf, tak ulangi lagi. Diagram gambar ini datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili nilai-nilai sebuah data tertentu. Diagram gambar biasanya digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Nah, berikut contoh diagram gambar yang ada di layar televisi kalian. Ini merupakan contoh diagram gambar. Nah, ada soal bagaimana cara membuat diagram gambar. Pak Heru memiliki sebuah data yang telah diolah. Data hasil panen jeruk Pak Rahmat dalam 5 bulan terakhir disajikan dalam bentuk diagram gambar, yaitu pada bulan Januari hasil panennya mencapai 800 ton, Februari 1000 ton, Maret 400 ton, April 200 ton, dan bulan Mei 1200 ton. Nanti Pak Heru menggunakan gambar jeruk ini mewakili setiap 100 ton. Jadi setiap 100 ton diwakili oleh satu gambar buah jeruk. Nah, langkah yang pertama kita membuat tabel dulu. Tabel yang ada di posisi yang seperti yang Pak Heru tunjuk ini merupakan jenis data bulannya. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sedangkan ini nanti kita isi dengan gambar yang mewakili data yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ingat, satu gambar buah jeruk mewakili 100 ton. Nah, apabila bulan Januari ada 800 ton, maka di sini ada berapa gambar buah jeruk? Cakep, ada 8. Kok bisa 8 Pak Heru? Karena 800 dibagi 100 itu hasilnya 8. Oke.
Ada 8 ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bulan Februari ada 1000. 1000 dibagi 100 berarti kita perlu menggambarkan berapa anak-anak? Cakep, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulan Maret 4. Oh, cakep. Ada 4. Bulan April 2. Pinter. Dan yang terakhir bulan Mei ada berapa? Ada 12. Pinter. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar. Gimana? Ada yang belum dimengerti? Sudah toh? Oke, untuk berikutnya kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi anak-anak jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat diagram batang, bagaimana cara membuat diagram garis, dan yang terakhir tadi bagaimana cara membuat diagram gambar atau istilahnya piktogram. Di kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, diagram merupakan suatu visualisasi dan teknik penyajian suatu data, nilai, petunjuk atau prosedur agar mudah dipahami oleh orang lain. Diagram banyak sekali dimanfaatkan orang-orang dalam berbagai bidang seperti dalam bidang statistika dan informatika. Terus macam-macam diagram, diantaranya ada diagram batang, diagram garis, serta diagram gambar. Tadi diagram batang tadi ada 2 jenis, yaitu diagram batang vertikal dan horizontal. Berbagai macam diagram tersebut dapat digunakan sesuai dengan jenis data atau informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Oke, jadi diagram ini fungsinya untuk memudahkan seseorang untuk membaca sebuah data. Ngerti anak-anak? Jadi pembelajaran ini mungkin ada yang tidak mengerti. Ngerti semua? Oke, kalau sudah mengerti, Pak Heru akan memberikan sebuah oleh-oleh. Oleh-olehnya berupa tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Nanti tugasnya kalian tulis di buku tulis. Kalau sudah selesai kalian kerjakan, kalau sudah selesai kalian foto, lalu kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Tugasnya apa Pak Heru? Pak Heru memiliki sebuah data yang telah diolah dengan baik dan benar, yaitu datanya berikut. Berikut adalah data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar, yaitu pada pukul 12 atau jam 12 siang banyaknya penjualan buah mangga sebanyak 60 kg. Pukul 13 atau jam 1 siang banyaknya penjualan 20 kg. Pukul 14 atau jam 2 siang banyak penjualan buah mangganya sebanyak 40 kg. Dan yang keempat, pukul 15 atau jam 3 sore banyaknya penjualan buah mangga sebanyak 50 kg. Dan pukul 16.00 atau jam 4 sore banyaknya penjualan sebanyak 30 kg. Nah, tugasnya apa? Dari data di samping, maka sajikan data tersebut ke dalam yang pertama, diagram batang. Kalian bebas, bisa diagram batang vertikal atau diagram batang horizontal. Jadi bebas kalian bisa memilih diagram batang vertikal atau horizontal. Terus yang kedua, sajikan data tersebut ke dalam diagram garis. Dan yang ketiga, sajikan data tersebut ke dalam diagram gambar. Gambarnya tentunya
kita sesuaikan dengan soal. Jadi nanti kita menggunakan gambar mangga untuk mewakili data penjualan. Oke anak-anak, bisa dimengerti. Kalian kerjakan, tulis di buku tulis kalian. Kalau kalian kerjakan, kalau sudah kalian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Sanggup anak-anak? Pak Heru yakin Pak Senem Kota Surabaya itu hebat-hebat. Anak kelas 6 Kota Surabaya itu hebat-hebat, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Jadi nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Oke? Oke, alhamdulillah sudah bisa semua. Oke anak-anak, tak terasa sudah 30 menit Pak Heru menemani kalian dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi bekal kita untuk kehidupan berikutnya. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah buat kita semua. Dan ingat pesan Pak Heru, karena COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini masih tinggi, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Apa saja? Yaitu yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih yang mengalir. Terus yang kedua apa? Selalu memakai masker, cakep. Yang ketiga, selalu menjaga jarak. Terus yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, M yang terakhir yaitu makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya kita selalu dalam kondisi yang sehat. Semoga keluarga kita, orang tua kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke anak-anak, besok kita akan berjumpa kembali di program yang sama, di channel yang sama, SBU TV, di program yang sama, tentunya dengan guru-guru yang jauh lebih hebat lainnya. Jadi besok kita bertemu lagi, tetap dalam program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Dadah anak-anak.